Shalom, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Advenovi Carlina Adalma, NIM 08012163, Prodi Teologi semester 6, sebagai dosen pengampu Ibu Erlina Aruhu MTH, mata kuliah Penginjilan Lintas Budaya. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang Penginjilan Lintas Budaya dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Saat ini kita akan membahas tentang introduksi penginjilan lintas budaya. Penginjilan lintas budaya adalah sebuah kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai warga gereja. Penginjilan lintas budaya ini adalah memproklamasikan Kristus tentang keselamatan. Allah mempunyai misi di dunia ini yang disebut sebagai amanat agung, sebab itulah dasar Alkitabiah untuk kita melakukan penginjilan atau amanat agung. Jadi, sudah sangat jelas bahwa tugas penginjilan adalah tugas bagi hamba Tuhan dan juga semua orang percaya tanpa terkecuali. Dengan demikian, tujuan penginjilan lintas budaya adalah untuk memproklamasikan tentang keselamatan atau tentang Kristus, bukan yang lain. Lintas budaya ini atau disebut kultural sangat penting, yaitu untuk budaya lokal yang berbeda, baik budaya interlokal maupun budaya internasional. Selain amanat agung, ada pun juga beberapa alasan-alasan mengapa kita melakukan penginjilan lintas budaya ini. Yang pertama, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Kedua, karena kasih kepada Kristus dan sesama. Ketiga, ketaatan sebagai bukti kasih kita kepada Yesus Kristus. Dan keempat adalah kerelaan. Nah, ada pun beberapa definisi pengertian tentang penginjilan lintas budaya ini yang disampaikan oleh para teolog, yaitu yang pertama, Archbishop Komite pada tahun 1918 mendefinisikan bahwa kata menginjil adalah untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Yang kedua, J. Packer mendefinisikan bahwa penginjilan sebagai memberitakan Injil, kabar baik dan juga pengkomunikasian terhadap budaya tersebut. Yang ketiga, The Department of Evangelists of the Presbyterian atau CRAS USA yang mendefinisikan bahwa penginjilan adalah memberitakan kabar baik tentang kedaulatan kasih Allah dan memanggil manusia untuk bertobat. Nah, kedua hal ini sangat berbeda pendapat. 1 dan 2 mendukung tentang kabar baik tentang keselamatan yaitu Yesus Kristus, sedangkan ketiga adalah mendorong orang untuk bertobat. Jadi 1 dan 2 ini sangat baik untuk perlu dilakukan, sedangkan ketiga ini adalah sangat menantang. Selain pendefinisian tentang penginjilan lintas budaya, ada juga konsep penginjilan lintas budaya ini, yaitu menurut S.G. Linfelter M.K. Mares bahwa konsep penginjilan lintas budaya adalah kumpulan dari banyaknya karakter kehidupan yang berbeda yang terdiri dari banyaknya bentuk, baik ide, kepercayaan, nilai-nilai, adat istiadat, dan tingkah laku yang digunakan sehari-hari sebagai kebiasaan di suatu daerah tersebut. Konsep penginjilan lintas budaya ini dikelompokkan menjadi dua bentuk pengelompokan penginjilan lintas budaya, yaitu yang pertama, penginjilan lintas budaya dalam negeri atau disebut budaya lokal. Penginjilan lintas budaya dalam negeri ini adalah pelayanan misi yang terdapat di dalam negeri atau masih dalam suatu negara, tetapi berbeda ras, suku, budaya, dan bahasa. Sedangkan penginjilan lintas budaya luar negeri adalah suatu pelayanan misi
hal ini adalah hanya memiliki perbedaan, bukanlah perbedaan prinsipal, melainkan hanyalah perbedaan batasan atau skope, yang artinya kedua misi ini sama-sama penting dan setiap orang yang terjun di dalamnya disebut para misionaris, yaitu misionaris lokal dan juga misionaris internasional. Jadi itulah tentang introduksi penginjilan lintas budaya ini. Jadi penginjilan lintas budaya ini bagian bab 1 adalah sangat penting untuk kita lakukan, baik penginjilan di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas bab 2 tentang budaya dalam kerangka pikir misiologi. Dalam kerangka pikir misiologi ada 3 pembahasan. Yang pertama, memahami budaya, Injil dan budaya, dan analisis budaya. Kita akan membahas satu persatu tentang budaya dalam kerangka pikir misiologi. Yang pertama yaitu memahami budaya. Memahami budaya ini ada 3, yaitu kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, di dalam memahami budaya ini ada pun 4 hal yang harus kita miliki di dalam memahami kebiasaan, kepercayaan, serta adat istiadat mereka. Yang pertama yaitu tingkah laku atau apa yang dibuat atau dikerjakan. Yang kedua nilai-nilai. Yang ketiga kepercayaan, dan keempat yaitu cara pandang dunia. Itulah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam memahami budaya, baik kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat mereka. Selain daripada itu juga ada 3 unsur sifat umum dari budaya yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah menciptakan budaya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berbudaya. Dan ketiga, budaya telah rusak bersama dengan rusaknya gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Karena kenapa? Manusia tidak bisa dipisahkan dengan budayanya, maka penebusan sudah barang tentu meliputi budaya tersebut. Jadi itulah sifat umum dari budaya ini untuk harus kita pahami dalam melakukan penginjilan lintas budaya. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang Injil dan budaya. Injil dan budaya, ketika berhadapan dengan budaya, Injil sering menghadapi 2 kemungkinan, yaitu Injil menelan budaya atau budaya menelan Injil. Namun kedua-duanya ini sama-sama mendatangkan kerugian, tetapi jalan keluarnya adalah berkontekstualisasi. Berkontekstualisasi ini sangat penting untuk kita lakukan dalam budaya supaya kita dapat diterima dan Injil juga dapat tersampaikan dalam budaya yang akan kita melakukan penginjilan lintas budaya. Dalam memahami Injil dan budaya ini, seringkali orang salah memahami tentang Injil dan budaya. Bukan Injil yang ditolak, tetapi orang yang membawa Injil itu yang ditolak. Karena kenapa? Karena kurangnya melakukan kontekstualisasi di dalam melakukan penginjilan lintas budaya tersebut. Jadi Injil dan budaya ini harus sama-sama kita pegang di dalam menyampaikan firman atau dalam menyampaikan Injil tentang keselamatan itu sendiri. Jadi kita yang memahami Injil dan budaya ini harus bergerak dalam melakukan pemberitaan Injil. Walaupun tidak mudah, namun harus dibuat dengan jelas. Jika perbedaan antara kedua unsur tersebut ini kurang jelas, maka kita yang akan membawa Injil harus membiasakan diri untuk berbudaya sendiri supaya kita menjadi pesan Injil dalam melakukan penginjilan lintas budaya dalam budaya tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang analisa budaya. Analisa budaya ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar tidak terjadi kekeliruan. Baik kita para utusan Injil harus menganalisa budaya sesuai dengan tahapan-tahapannya, sehingga ada peluang kita untuk membuka pintu masuk bagi Injil tersebut. Tahap yang harus kita lakukan dalam analisa budaya ini, yang pertama yaitu tahap fenomenologis. Tahap fenomenologis ini yaitu menyelidiki dengan panca indera ataupun mengamati. Dengan pendekatan etik yaitu memiliki kelemahan bahwa informasi budaya tersebut
tidak bisa dipastikan dengan benar. Karena kenapa? Karena tahap fenomenologisnya masih dalam penyelidikan atau hanya dilihat dengan panca indera. Yang kedua, tahap analisis budaya yang kedua yaitu tahap ontologis. Tahap ontologis ini berusaha menggali informasi atau fenomena lebih dalam lagi untuk mengetahui budaya tersebut. Pendekatan etik ini ada 4, yaitu mengamati, menerima, menjelaskan realita, dan menegaskan. Itulah tahap ontologis dan pendekatan etik di dalam analisa budaya. Ketiga, analisa budaya yang ketiga yaitu tahap misiologis. Tahap misiologis ini adalah artinya kita sudah siap melakukan penginjilan dan kita harus memiliki misi yang pasti dan strategi-strategi yang harus kita lakukan dan dapat kita terapkan di dalam melihat analisa budaya untuk kita dapat melakukan penginjilan lintas budaya tersebut. Jadi itulah beberapa tahap tentang analisa budaya ini, baik tahap fenomenologis yaitu pengalaman saja, dan tahap ontologis yaitu mengetahui realita yang sebenarnya, dan tahap misiologis artinya ada pendekatan etik yang kita lakukan ialah supaya kita menguatkan kepercayaan mereka dan sehingga Injil dapat diterima dan sehingga dapat juga disampaikan. Jadi itulah materi bab 2 dan kita akan meneruskan penjelasan tentang materi bab 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi bab 3 yaitu tentang petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya. Ada 2 hal pembahasan di dalam petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya ini. Bagian A yaitu petunjuk bagi penginjil lintas budaya. Ada 8 pokok petunjuk bagi misionaris yang ingin melakukan misi kontekstual lintas budaya, yaitu 1. Alkitab harus menjadi otoritas final dalam proses kontekstualisasi. Kedua, elemen suprakultural Injil harus dipelihara dalam proses kontekstualisasi yang akan dilakukan oleh para misionaris. Ketiga, pemimpin lokal perlu berada di garis depan dalam refleksi hasil konklusi teologi kontekstual, struktur gereja, dan metode penginjilan. Keempat, formulasi teologi perlu dibangun berdasarkan informasi refleksi teologi yang sebelumnya dan menjadi bahan dialog dengan komunitas gereja yang lebih luas untuk menolak bidat dan sinkritisme. Kelima, sinkritisme perlu ditolak dalam proses refleksi teologi lokal. 6. Kesabaran dan kerendahan hati diperlukan oleh misionaris karena komunitas Kristen yang baru biasanya mencoba-coba untuk menjadi sinkritisme dan bidat. Ketujuh, dari petunjuk untuk menjadi misionaris yaitu instrumen yang tepat diperlukan untuk menganalisa konteks sosial budaya masyarakat setempat atau budaya yang akan kita tuju. Dan terakhir yaitu sebuah model kontekstualisasi yang mengembangkan Alkitab dan konteks sosial budaya ini harus dilakukan. Jadi inilah petunjuk-petunjuk bagi para misionaris dalam melakukan penginjilan lintas budaya supaya tujuannya agar Injil yang kita sampaikan atau kabar tentang keselamatan yang kita bawa di dalam lokal yang baru dapat tersampaikan dan tidak ada penolakan di dalam Injil yang akan kita sampaikan. Nah, terakhir kita akan membahas tentang tantangan para penginjil lintas budaya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para penginjil lintas budaya ini dalam menyampaikan Injil tentang keselamatan. Nah, tantangan para penginjil lintas budaya adalah sebuah respon terhadap penerimaan sekaligus sebuah keputusan besar. Mengapa disebut keputusan besar? Karena menjadi seorang penginjil lintas budaya akan banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi di lapangan, terlebih di dalam budaya yang akan kita hadapi untuk melakukan penginjilan lintas budaya tersebut. Tantangan dalam penginjilan lintas budaya ini sangat rumit. Karena kenapa? Kita harus wajib kontekstualisasi dalam budaya tersebut. Nah, pelayanan lintas budaya ini adalah tantangan yang cukup rumit dan berat. Karena pada umumnya kita kurang mengerti bahwa setiap orang yang melayani suku lain harus belajar
berbahasa dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, maka banyak orang yang tidak akan mengerti maksud dan tujuan itu. Nah, dengan demikian, hal ini dapat diperlihatkan dalam 5 pokok tersebut. Yang pertama, bahasa, pandangan hidup, nilai-nilai, kepemimpinan, dan terakhir adalah organisasi sosial. Jadi itulah hal-hal yang harus kita ingat di dalam melakukan penginjilan lintas budaya di dalam lokal yang akan kita tentukan. Di dalam menghadapi tantangan dalam penginjilan lintas budaya ini, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan di dalam menghadapi tantangan tersebut. Ada 5. Yang pertama yaitu berdoa dan hidup kudus. Kedua, mempersiapkan